Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang modernisasi. Di materi yang sebelumnya kita sudah bahas perubahan sosial, kita sudah bahas bagaimana faktor pendorong perubahan sosial dan faktor penghambat perubahan sosial hingga ke dampak-dampak perubahan sosial tersebut. Baiklah, sekarang ini kita akan membahas tentang modernisasi. Modernisasi ini adalah salah satu akibat atau dampak yang terjadi dari perubahan sosial yang ditandai dengan adanya pergerakan informasi yang cepat atau menggunakan alat-alat canggih. Salah satu contoh perubahan sosial budaya yang terjadi adalah penggunaan alat-alat pertanian yang canggih. Penggunaan alat-alat canggih tersebut merupakan modernisasi. Modernisasi yang terjadi erat hubungannya dengan globalisasi yang ditandai dengan semakin mudahnya pergerakan informasi dan pergerakan manusia. Modernisasi dan globalisasi tersebut menjadi tantangan masa depan bangsa. Jadi, ketika modernisasi ini sudah terjadi, itu ditandai dengan penggunaan alat-alat canggih oleh masyarakat, serta pergerakan informasi yang mudah dan cepat. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Jadi, aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi adalah perubahan iptek yang tinggi. Kemudian, sikap mental manusia modern yang dapat mendorong proses modernisasi adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, rasional, toleran, dan peduli lingkungan. Jadi, jika anak-anak ibu merasa atau sudah memiliki sikap mental ini, maka anak-anak ibu bisalah disebut sebagai manusia modern. Makanya ketika seseorang itu memiliki sikap mental yang rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko dan disiplin, ini berarti dia sudah memiliki sikap mental manusia yang modern. Dan sikap mental ini sesungguhnya harus kita miliki saat ini karena kita sedang berada di era modernisasi. Kemudian, bentuk perubahan dalam modernisasi. Jadi, ketika perubahan itu terjadi, yang dimana salah satu dampaknya itu adalah modernisasi, bentuk-bentuk yang berubah dalam modernisasi itu ada 3 hal ini. Yang pertama, directed change atau perubahan terarah berdasarkan perencanaannya. Ketika pemerintah atau lembaga-lembaga yang melakukan perubahan dan perubahan itu disertai dengan sesuatu perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi yang canggih, maka itu sudah terkategori perubahan dalam modernisasi atau directed change yang terarah, yang direncanakan perubahannya. Kemudian objek perubahannya dalam aspek sosiodemografi, yaitu lingkungan alam, kependudukan, dan struktur organisasi sosial. Jadi dalam modernisasi pun aspek kependudukan dan struktur organisasi juga mengalami perubahan. Dan perubahan itu bisa kita lihat dalam sikap dan mentalitasnya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi ketika manusia atau sebuah masyarakat mengalami perubahan, yang perubahan itu ditandai dengan dimilikinya sikap-sikap mentalitas manusia modern ini tadi, maka mereka sedang dalam perubahan dalam modernisasi. Kemudian karakteristik modernisasi. Ya, modernitas merusak solidaritas sosial. Nah, kadang-kadang ketika kita berada dalam era modernisasi seperti sekarang ini, banyak akhirnya individu atau masyarakat yang menjadi individualistis, ya, karena orientasinya adalah orientasi kesuksesan mereka sendiri. Jadi mereka tidak begitu mempedulikan lagi yang namanya solidaritas sosial. Jadi
bisa dikatakan juga salah satu bentuk karakteristik modernisasi itu adalah manusia-manusianya adalah manusia-manusia yang individualis, ya. Walaupun tidak bisa kita judge semua masyarakat modern itu individualis. Bahkan di negara kita, di daerah atau di masyarakat kita sendiri, kita masih memiliki solidaritas yang tinggi lah di antara masyarakat kita. Kemudian yang kedua, karakteristik modernisasi adalah ekspansi pilihan personal atau personal choice yang tadi Ibu sebutkan juga individualis. Ada ekspansi, ada pelebaran, ada perluasan pilihan personal. Jadi lebih banyak goals atau pilihan-pilihan atau cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat oleh masyarakat modernisasi itu di era seperti sekarang ini. Bahkan bisa kita lihat semakin banyak bentuk-bentuk pekerjaan yang terspesialisasi, ya, harus membutuhkan skill tertentu dan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Nah, ini menyebabkan semakin banyak pilihan orang untuk cita-citanya atau untuk pekerjaannya. Jadi, ekspansi pilihan personal ini merupakan salah satu karakter modernisasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan keragaman keyakinan. Nah, ini salah satu cirinya atau karakteristik juga dalam era modernisasi itu, bahwa semakin orang percaya kepada teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka lebih memiliki pemikiran yang luas terhadap suatu keyakinan. Bahkan yang itu menimbulkan adanya keyakinan-keyakinan atau paham-paham baru yang muncul di masyarakat kita karena perkembangan pemikiran masyarakat itu sendiri. Tapi kita tetap yakin bahwasanya agama yang kita anut adalah agama yang paling benar. Kemudian orientasi ke depan, atau kesadaran atas waktu. Ini yang paling bisa kita lihat dari karakteristik modernisasi. Jadi orang-orang modern itu mereka selalu berorientasi ke depan. Mereka selalu memikirkan masa depan. Mereka selalu merencanakan masa depannya dengan matang. Dan mereka sangat mempedulikan atau sadar atas waktu ini, maksudnya mereka sangat mengefisienkan waktunya. Mereka tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya kalau orang-orang modern ini dia selalu mempunyai planning-planning yang pas atau waktu-waktu yang mereka sudah set sedemikian rupa agar tujuannya, orientasinya ke depan itu tercapai dengan maksimal. Oke, jadi 4 ini karakteristik modernisasi. Selanjutnya, ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inkeles. Jadi, anak-anak Ibu silakan dirasakan apakah anak-anak Ibu sudah termasuk orang-orang modern, apakah sudah punya ciri-ciri manusia yang seperti ini. Yang pertama, manusia modern itu mereka memiliki sikap hidup menerima hal-hal baru atau terbuka untuk perubahan. Jadi mereka selalu terbuka terhadap sesuatu yang baru, tidak menutup diri, mereka selalu positive thinking terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, berani menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri, serta bersikap demokratis. Ini di negara kita pun yang merupakan negara demokratis, semua warga negara berhak untuk menyampaikan opininya. Berarti kita sudah punya satu ciri manusia modern di negara kita ini. Kemudian menghargai waktu. Ini yang paling bisa kita lihat ya dalam manusia modern. Mereka sangat menghargai waktu, orientasi ke masa depan daripada masa lalu. Future oriented ya. Pemikirannya atau hal-hal yang dia kerjakan itu tujuannya adalah untuk masa depannya. Jadi ketika anak-anak Ibu masih belum berpikiran ke depan, masih belum bisa menghargai waktu, maka kalian belum bisa disebut manusia modern. Kemudian memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Planning ya, terplanning kehidupannya. Mulai dari pagi kegiatannya itu ada planning, mereka punya planning jangka pendek, planning jangka menengah, planning jangka panjang, yang itu selalu berusaha dengan maksimal untuk diwujudkan.
Jadi terplanning hidupnya, itu manusia modern. Kemudian percaya diri, manusia modern itu percaya diri. Perhitungan, perhitungan ini bukan maksudnya pelit ya. Jadi manusia modern itu lebih rasional dalam menghabiskan materinya. Dia memiliki atau membeli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, jadi kalau anak-anak ibu masih suka boros dan masih suka membeli hal-hal yang tidak penting, berarti belum menjadi manusia modern. Oke, selanjutnya menghargai harkat hidup manusia lain. Jadi penghargaannya terhadap manusia lain itu tinggi, ya. Bahkan penghargaannya itu memang berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh manusia lain. Kemudian percaya pada iptek, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka sangat high tech, menggunakan teknologi terbaru dan terkini, dan itu dimanfaatkan dengan maksimal. Kemudian menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Makanya orang-orang modern itu sebenarnya dia tidak suka KKN. Dia lebih suka kualitas yang ditunjukkan. Jadi ketika dia melihat ada seseorang yang digaji besar karena memang kualitasnya bagus, maka mereka akan menerima hal itu. Tapi jika dia melihat seseorang yang diberikan gaji yang besar tapi sebenarnya kualitasnya tidak bagus atau bahkan posisi yang dia dapat itu karena hasil dari nepotisme, maka orang-orang modern ini ya, mereka tidak terima karena mereka lebih hargai prestasi yang ada pada masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah gejala modernisasi. Jadi ada 4 hal yang kita bisa tandai sebagai gejala modernisasi. Silakan anak-anak ibu pahami apakah kita sekarang sudah mengalami gejala-gejala ini. Yang pertama dalam bidang budaya, modernisasi itu ditandai dengan semakin banyaknya atau semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli semakin pudar. Ini Ibu rasa ini sedang terjadi di negara kita ini. Jadi budaya asli kita itu sudah semakin pudar karena saking banyaknya budaya-budaya luar yang masuk dan digunakan oleh masyarakat kita sendiri. Bahkan kita sendiri tidak tahu. Atau ada ya masyarakat Indonesia yang bahkan tidak tahu budaya asli daerahnya sendiri. Di bidang budaya berarti kita sedang mengalami gejala modernisasi. Kemudian yang kedua di bidang politik, modernisasi itu ditandai dengan semakin banyak negara yang lepas dari penjajahan, negara merdeka, negara demokrasi, dan semakin diakuinya hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui sekarang ini tidak ada lagi negara di dunia ini yang masih dijajah ya. Berarti dunia kita ini sekarang sedang mengalami modernisasi karena sudah lepas semuanya dari penjajahan, sudah merdeka, sudah menjadi negara yang berdiri sendiri. Kemudian di bidang ekonomi, modernisasi itu ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, semakin banyak jenis kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga dibangun sektor industri besar-besaran untuk memproduksi barang. Ini sangat kita alami sekarang ini. Semakin banyak jenis kebutuhan yang kita alami dan itu juga memicu berkembangnya industri-industri baru untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang ini. Kemudian dalam bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat. Semakin banyak muncul perserikatan-perserikatan baru, organisasi-organisasi baru yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok kaum buruh, kelompok intelektual atau kelompok manajer. Banyak sekarang kita temui kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi seperti ini. Jadi, jika kita lihat dari 4 bidang ini yang tengah kita alami di negara kita ini, maka bisa kita bilang negara Indonesia ini telah atau sedang mengalami gejala modernisasi. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.